Selamat Hari Natal bagi kita semua. Damai sejahtera turun ke dunia. Damai sejahtera bagi seluruh kita. Ketemu lagi dengan saya di channel YouTube Marganda Sialagan. Hari ini saya mengucapkan selamat Natal bagi seluruh kita, bagi seluruh saudara yang mendengar pesan ini. Kiranya saudara tetap dikuatkan, percaya saudara orang yang dikasihi. Pesan yang saya berikan pagi ini adalah tentang Natal, cerita tentang kasih yang begitu ajaib. Noel, the story of amazing love. Di pagi hari ini saya mau ngajak kita merenung akan Natal. Begitu banyak sih Natal. Natal ini sebuah perayaan yang terbanyak di seluruh dunia. Kalau masuk ini Guinness World atau masuk rekor muri, ini adalah rekor terbesar. Kalau perayaan kemerdekaan sekali setahun, perayaan ulang tahun sekali setahun, itu hanya mungkin berapa yang merayakannya, ya, ini satu pagi aja. Tapi kalau perayaan Natal bisa kita hitung satu hari berapa kali dirayakan. Ada mulai pagi, ada yang siang, ada yang sore, ada yang malam, minimal 4 timing itu masih di beberapa tempat, ya. Bisa Natal kecamatan, Natal kelurahan, Natal kabupaten, Natal kota madya, Natal provinsi, Natal kelurahan, Natal desa. Natal itu masih secara tentang instansi, ya. Natal kantor, Natal di kumpulan-kumpulan atau orang Batak ada punguan-punguan, Natal alumni, Natal lingkungan, Natal sekolah. Begitu banyak Natal. Kalau ada instansi kepolisian ada melakukannya. Katakan kepolisian kota, di kepolisian resort di kabupaten, belum lagi provinsi, belum lagi di seluruh Indonesia nasional. Ada lagi Natal gereja. Itu Natal di gereja bisa ada kaum bapaknya, kaum ibunya Natal, lansianya Natal, pemudanya Natal, anak-anak Natal, Natal umum pun ada. Begitu banyak Natal. Lalu nanti ada Natal kumpulan kor, berapa? Kalau saudara hitung mulai tanggal 1 sampai tanggal 25, berapa banyak Natal yang terjadi. Jadi bisa dihitung dalam satu bulan, hanya dalam bulan 12 saja di seluruh dunia itu berjuta kali perayaan Natal dilakukan. Jadi bisa dihitung kalau andai kata masuk Guinness World, masuk rekor dunia, ini harusnya mendapatkan penghargaan karena perayaan terbanyak di seluruh dunia. Ya, belum ada perayaan sebanyak ini. Hanya belum dimasukkan dalam rekor dan mungkin tidak ke situ arahnya. Karena ini Natal adalah cerita kisah tentang kasih yang begitu ajaib. Dimana manusia dalam kegelapan dalam beberapa ratus tahun, dia perkirakan mulai perjanjian lama itu kitab Maleakhi sampai kepada Matius, kisah kelahiran Yesus. Itu setelah Maleakhi ke perjanjian baru itu kitab Matius, itu hanya terbatas satu lembar kosong, lembar putih. Tapi satu lembar putih itu kalau dihitung itu selama 400-an tahun. Kan tidak ada ayat firman Tuhan, tidak ada Allah bersabda, tidak ada kata-kata kudus yang keluar dari Allah selama 400 tahun. Tiba-tiba Allah berbicara, bawa terang, ya, hadir membawa terang ke dunia. Allah masih mengasihi manusia. Allah mengizinkan manusia, biarkan dalam kepuasannya, biarkan dalam kekuatannya ngotot, masa sanggup untuk selamat. Tapi Allah hadir membawa terang, Allah hadir membawa keselamatan bagi dunia. Bahkan seorang bernama Simeon meluangkan waktunya di bait Allah, menantikan keselamatan yang daripada Allah. Dan seorang janda bernama Hana, setelah dia tidak punya suami lagi, dia fokus
tidak cari suami baru. Tidak memuaskan jasmaninya, tidak menambah anak, tapi fokus untuk mempersembahkan dirinya kepada Allah. Dia menantikan Tuhan, dia melihat keselamatan daripada Allah, dia memberitakan kepada orang-orang. Dan pada waktu mungkin bayi Yesus dibawa ke bait Allah, tidak banyak orang sadar tentang apa yang terjadi. Orang melihat seperti semacam pesan biasa aja. Mungkin orang terperangah. Oh. Setelah itu kembali beraktivitas. Tidak ada lagi ingatnya. Tidak ingat bagaimana kasih Allah. Bukankah saudara, kita sering seperti itu? Setelah melihat mujizat Allah terbuka, Allah luar biasa. Setelah itu lupa. Setelah itu tidak ingat lagi. Kemanusiaan kita sering melupakan akan kasih Allah, melupakan hal yang luar biasa, cerita, kisah nyata. Kalau saya ngajar sejarah gereja, sejarah itu saya beritahu begini. Sejarah itu adalah berasal dari bahasa Inggris itu history. History berasal dari dua kata, his dan story. Berarti his itu dia laki-laki, story itu cerita. Berarti cerita tentang dia laki-laki. Kalau saya simpulkan, history adalah kisah tentang Allah. History adalah kisah tentang Allah. Kisah Allah, bagaimana Allah berkarya. Sejarah itu bagaimana Allah berkarya di zaman Adam, bagaimana Allah berkarya di zaman Taman Eden, bagaimana Allah berkarya di zaman Musa, bagaimana Allah berkarya di tanah Mesir, bagaimana Allah berkarya selama di padang gurun, selama di tanah perjanjian, selama mengalahkan musuh, bagaimana Allah berkarya. Itu sejarah. Jadi bukan tentang kita. Saya sangat kagum mendengar salah satu lagu daripada Hillsong United dari Australia. Pada tahun 2002 mereka mengeluarkan judul lagu tentang All About You. Ya, mereka tulis begini, We're all about you. Saya renungkan, ya memang hidup kita ini bukan tentang kita, tentang opung yang memberikan anaknya sehingga anaknya kawin lalu lahir kita, tentang kita sekolah. Sejarah itu tentang bagaimana Allah menghadirkan kita di dunia ini. Sejarah kisah bagaimana Allah menyertai perjalanan orang tua kita. Sejarah adalah kisah bagaimana Allah menyertai nenek moyang kita. Allah tidak pernah diam, Allah tidak pernah berhenti menyertai, Allah tidak pernah tidak memperhatikan kita, tapi dia terus melihat, dia terus menantikan untuk orang-orang mau menerima uluran tangannya. Noel, the story of amazing love. Natal, kisah akan kasih yang amazing, kasih yang luar biasa, amazing. Harusnya kalau dengar amazing kita itu, wow, amazing. Bukan seperti itu namanya bukan amazing, itu hanya biasa aja. Oh. Tapi kalau dikatakan amazing, itu hal yang luar biasa, hal yang tidak terpikirkan, hal yang tidak sanggup kita kerjakan, yang patut diacungin jempol lah. Itu luar biasa, bukan biasa lagi, tapi luar biasa itu level di atasnya lagi. Nah, kalau kita melihat kita bisa ada sampai hari ini, kita merayakan Natal, itu karena ada kisah yang luar biasa yang dia hadir dalam hidup kita. Lihatlah, semenjak pandemi begitu banyak orang ketakutan, merasa putus harapan, tidak punya pekerjaan lagi. Dan saya pernah merasakan putus harapan. Tapi saya belajar melihat kepercayaan kepada Allah itu membangkitkan iman saya, membangkitkan kekuatan dalam diri saya. Tuhan, aku percaya aku bisa melalui setiap bulan. Saya mau lihat bagaimana Allah menyertai saya dalam bulan 3. Saya mau lihat Allah menyertai menyertai saya, bagaimana dia memberikan saya pertolongan sepanjang bulan 4 dan 5. Masuk bulan 6 tanpa sadar saya seperti melihat ke belakang, saya lihat tuh, saya sudah bisa melewati beberapa jurang-jurang, saya sudah bisa melewati banyak lembah-lembah. Saya renung, gimana saya bisa berpijak di bulan 6 ini, bisa bertahan ya, saya tidak sakit. Lihat, wow, story of amazing love. Kisah bagaimana kasih yang luar biasa itu senantiasa tidak pernah melepaskan kita, tidak pernah berhenti meluangkan waktu, tidak pernah berhenti memperhatikan, tidak pernah berhenti ingin menolong kita. Hanya dalam
setiap apa yang kita alami sering kita lupa kepada Dia. Natal yang kita lakukan sekarang, jangan lupakan ini. Bagaimana Allah hadir, bagaimana Allah membawa terang, bagaimana Allah membawa kita keluar dari kegelapan, bagaimana Allah menyertai hidup kita. Kalau saudara masih bisa merayakan Natal hari ini, bersyukurlah. Jadikan ini sebagai momen langkah siap untuk berani masuk kepada 2021 dengan penyertaan Allah. Kalau Dia memberikan kita hari ini kekuatan untuk merayakan Natal, bukan sekadar ketawa-ketawa celebration, tapi lihat perayaan kesungguhan, bersyukur Dia Allah Immanuel. Ada 3 kali catat Immanuel dalam Alkitab, 2 kali dalam kitab Yesaya, dan 1 kali ini dalam kitab Matius. Namanya Immanuel, Allah beserta kita. Allah hadir di sini. Kalau Dia beserta dengan kita, berarti ada hadir di sini. Kisah Allah yang luar biasa itu, yang tidak pernah berhenti campur tangan di sepanjang zaman, ya, di sepanjang perbatasan antara penyanyi lama dengan penyanyi baru, Allah hadir. Tapi Dia tidak menyampaikan sabdanya. Karena apa? Karena manusia tidak mengizinkan. Allah membiarkan manusia dengan kepuasannya. Dia perhatikan. Dan Dia sabar menunggu pada waktu yang tepat. Perhatikan, Allah sabar menunggu waktu yang tepat. 400 tahun Dia menunggu untuk menyampaikan, membawa terang, menunjukkan kasih-Nya yang sempurna. The story of amazing love itu jadi sehingga dunia bisa melihat terang itu menggerakkan 3 orang Majus, menggerakkan orang-orang pintar dari timur. Orang pintar saja bisa digerakkan Tuhan, bisa melihat terang itu bercahaya, terang itu menuntun mereka. Mereka membiarkan terang itu membawa mereka. Dan kalau kita merayakan Natal hari ini, lihat terang sedang menuntun kita kepada pertobatan, terang sedang menuntun kita kembali kepada Dia. Mari kembali kepada Tuhan. Hari ini saudara yang bisa merayakan Natal, mari berbaliklah sungguh-sungguh. Mari sungguh-sungguhlah untuk menjadi terang, menjadi suluh seperti yang Dia katakan. Kamu adalah terang dunia. Kota yang di atas bukit tidak mungkin tersembunyi. Berarti hari ini kita lihat penyertaannya tidak terbatas. Saudara berpikir, ini Natal dari mana? Itu beli ini dari mana? Bikin ini dari mana? Sudahkah lupa saudara bagaimana Dia menyertai Anda semenjak saudara lahir? Kenapa saudara lahir? Itu karena Dia mengizinkan saudara bisa hadir. Bisa saja pada waktu saudara tidak keluar dari kandungan ibu saudara mati. Bisa saja pada waktu saudara hendak dioperasi, rupanya dua-dua ibu dan anak meninggal. Begitu banyak yang seperti itu. Karena anak susah keluar, meninggal. Seperti yang dialami oleh Rahel. Dia hendak melahirkan anaknya, yaitu Benyamin, dia meninggal. Tapi kenapa saudara masih hidup? Karena the story of amazing love masih menyertai, masih ditunjukkan kepada kita. Jangan lupakan kisahnya, jangan lupakan bagaimana perbuatannya, jangan lupakan apa yang Dia telah lakukan. Kalau saudara tidak lupakan, bagi saudara mengalami kondisi yang tidak mengenakan, menghadapi depresi, menghadapi kesulitan keuangan, lihat Dia ada di sana. Dia Immanuel, Dia menyertai, Dia turut bekerja untuk menolong kita, untuk membawa kita melihat terang itu menuntun, mengarahkan, membawa kita kepada Dia. Lihatlah bahwa Dia itu terang yang bercahaya. Kalau bintang itu bukan di bawah ya, Dia di atas. Kalau bintang itu jatuh ke bawah, maka hancurlah kita. Tapi bintang itu di atas supaya orang yang dalam gelap bisa melihat. Nah, kita akan dibawa naik. Orang bisa melihat kalau kita jadi terang. Tapi kalau saudara merasa saudara adalah bintang, tapi saudara jatuh ke bawah, artinya saudara merisau dengan dunia ini, maka saudara membuat kekacauan bagi dunia ini. Saudara merusak bagi dunia ini. Ya, saya ingat bagaimana kalau bintang itu jatuh, maka terjadi kekacauan, rusak dunia ini. Terjadi mungkin api, kebakaran. Seperti itulah kalau kita sebagai bintang, kita sebagai cahaya Allah, tapi
tidak mau di atas supaya dia teladan dilihat orang, tapi kita mau ke bawah, kita terus ingin bergaul, maka begitu banyak kerusakan kita jadikan. Kita ciptakan dalam lingkungan, kita ciptakan dalam pekerjaan, kita ciptakan dalam tempat di mana kita berada. Hari ini saudara, bangkitlah, jadilah terang, jadilah bintang, dan lihat bagaimana kisah dia mengangkat kita. Allah itu mengangkat kita jauh tinggi, mengatasi badai, terbang tinggi, jauh bersinar, supaya orang bisa melihat bagaimana dia sedang memakai kita. Biar orang bisa melihat, memuliakan bagaimana dia beserta dengan kita, bagaimana dia ada bersama dengan kita, yang tidak pernah berhenti di sepanjang akhir hayat kita. Syukur hari ini, saya begitu semangat hari ini, bahwa Natal ini masih bisa saya rayakan. Meskipun tidak perayaan yang wah seperti orang katakan, tapi Natal di hati. Yesus hadir, Yesus hidup. Penantian yang panjang itu pasti akan terjadi. Apa yang saudara nantikan pasti akan tergenapi. Lihatlah, Natal ini bukan sekedar perayaan seremonial, tapi Natal ini membawa kebangkitan, membawa kita mengingat, melihat bagaimana kisah yang luar biasa yang Tuhan kerjakan, membangkitkan dan menolong kita. Kata saya ucapkan selamat Natal, selamat menjalani hari ini, kuat bersama dengan Tuhan. Biarlah terang Allah telah bercahaya atas kita. Bangkitlah dan jadilah terang. Kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Selamat hari Natal.